bahan kita adalah monitoring dan controlling. Ya, bahan kita di situ. Nah, kalau kalian lihat, monitoring dan controlling proses itu adanya di sini, ya, adanya di sini. Di mana sebetulnya kalau monitoring dan controlling itu semua yang ada rencana, semua yang direncanakan pasti ada monitoring dan controlling, ada monitor dan pengendalian. Jadi semua aspek yang ada rencananya pasti ada pengendaliannya begitu ya. Nah, untuk bisa mengendalikan tentu harus ada monitoringnya ya. Jadi kalau otomatis kalau integration secara terintegrasi pasti ada ya, pasti ada di mana dia akan mengontrol seluruh monitor dan mengontrol pekerjaan proyek dan melakukan perubahan juga secara terintegrasi. Ini karena sebetulnya nomor ini adalah yang menyeluruh gitu ya. Nah, kalau scope management tentu ada memvalidasi scope dan kemudian apakah scope itu dikontrol ya, dikontrol apa untuk mengetahui apakah ada perubahan atau bagaimana gitu kan. Demikian juga schedule pasti dikontrol, jadwal waktu ya, kemudian biaya pasti dikontrol, mutu pasti dikontrol, sumber daya bagaimana harus dikontrol ya, gimana manusianya nggak dikontrol kan gitu, contoh aja salah satunya. Kemudian komunikasi juga dimonitor biasanya, karena kalau komunikasi nggak ada tolak ukurnya mungkin gitu ya. Nah kemudian juga resiko dikontrol, dimonitor, procurement pengadaan dikontrol, dan bagaimana hubungan antar para pemangku kepentingan juga dimonitor gitu. Ya, nah, jadi monitoring dan controlling itu terdiri dari proses yang dibutuhkan untuk melacak, mengkaji, mengatur progres dan kinerja daripada proyek. Kemudian mengidentifikasi di area mana atau bagian mana yang harus dirubah sehingga planning, rencana juga dirubah gitu. Dan kemudian juga melakukan perubahan tersebut ya, melakukan perubahan sesuai dengan identifikasi bagian mana gitu yang patut dilakukan perubahan rencana. Jadi waktu kita memonitor, kita mengumpulkan data antara lain ya, mengumpulkan data kinerja proyek, kemudian kita membuat tolok ukur daripada kinerja, kemudian melaporkan dan menyebarkan informasi mengenai kinerja. Sedangkan bagian controlling atau pengendalian itu, pastinya kalau kontrol, ingat-ingat, harus ada membandingkan kinerja yang benar, yang aktual dengan yang direncanakan, ya. Kemudian menganalisa kesenjangannya, begitu kan ya, atau dan juga kecenderungannya apa yang bisa mempengaruhi perkembangan atau ke arah proses yang lebih baik, kemudian mengevaluasi alternatif apa yang bisa gitu ya untuk mengurangi kesenjangan tersebut, dan kemudian merekomendasikan pekerjaan koreksi gimana caranya supaya antara kinerja aktual dengan kinerja rencana itu tidak terlalu beda jauh. Artinya kinerja aktual bisa sesuai, bisa mencapai kinerja yang direncanakan. Itu kan pasti ada corrective action begitu. Ya, nah ini kalau dari skemanya, karena semua yang kita rencanakan harus dikendalikan, gambarnya juga tetap menyeluruh seperti ini, ya. Tetapi di dalam ini adalah bagian yang integrasinya, jadi memonitor dan mengontrol pekerjaan proyek dan melakukan perubahan, ya,
perubahan change control ya, perubahan-perubahan dalam pengendalian begitu. Ya, jadi semuanya dari resiko, procurement, stakeholders semua ikut gitu. Memonitor dan mengendalikan proyek, pekerjaan ini adalah tadi ya melacak, mengkaji, melaporkan progres dan performance daripada project, apakah tujuan daripada yang ada di dalam project management plan, dalam rencana itu uh, tercapai gitu. Nah, benefit dari proses ini adalah jadinya seluruh pemangku kepentingan dalam proyek itu mengerti gitu ya keadaan proyek pada saat ini seperti apa ya, dan kemudian jadinya juga mengetahui oh kalau demikian ada aksi-aksi apa yang harus dilakukan gitu ya supaya kalau kinerja ini ada masalah bisa segera diperbaiki gitu ya. Nah kemudian juga bisa untuk kayak memforecast gitu, meramalkan, memperkirakan gitu ya nanti ke depannya statusnya project apa baik schedule, biaya gitu bakal seperti apa sih gitu trennya lah ya gitu ya. Dan di sini tentunya ada inputnya tentu rencana tadi ya, kemudian dokumen-dokumen proyek, kemudian informasi daripada kinerja, dan ada pengaruh daripada environmental dan pengaruh daripada aset organizational process gitu ya. Dan outputnya pastinya adalah laporan daripada kinerja pekerjaan proyek. Kemudian output berikutnya adalah permintaan untuk adanya perubahan. Sehingga berikutnya lagi yang ada adalah update daripada project management plan, update daripada rencana, dan juga ada update dari dokumen-dokumen proyek. Itu outputnya. Kembali lagi nih, kalau sudah ada ini, nanti ini panah ini berbalik akan menjadi input. Output yang di sini akan menjadi input, akan keluar lagi setelah di assess gitu ya, akan keluar lagi outputnya, dan demikian seterusnya sampai project selesai ya. Nah di bagian integrasi tentunya ini all aspek gitu ya. Jadi proses mereview, mengkaji semua request daripada perubahan, menyetujui perubahan, memanage perubahan, ya urusan apa yang perlu dirubah pastinya dari plan, project documents, project organizational proses aset dan semua yang ada di bagian input ini. Ya, nah kemudian kalau sudah dikaji request untuk perubahan tersebut, ya itu pasti ditetapkan dong ya, ditetapkan yang mana yang atau bagaimana pelaksanaan daripada perubahan-perubahan tersebut kan jadi berubah gitu ya. Nah, benefit pada proses integrasi ini adalah dokumentasi proyek itu dalam bentuknya terintegrasi ya, ada secara over kadang-kadang tunggu juga gitu ya, tunggu juga risiko-risiko kalau perubahan itu dilakukan nggak pakai atau nggak mempertimbangkan tujuan daripada proyek ataupun nggak mempertimbangkan rencana-rencana sebelumnya gitu ya. Nah berikutnya itu bagian yang terintegrasi ya. Saya kurang bisa lihat ini yang proses mana sini. Bentar ya, saya stop dulu mungkin dengan
Mudah-mudahan ini lebih kelihatan di saya. Jadi, yang berikutnya adalah tadi kan project integration yang di tengah ya, kalau dari bagan tuh dia di tengah, jadi dia menyeluruh keseluruhan. Yang pertama, validate scope lingkup pekerjaan. Jadi di sini biasanya prosesnya gitu ya, dokumen-dokumen yang diserahkan gitu ya, itu secara formal disetujuinya bagaimana prosesnya ya. Nah, itu memvalidasi pekerjaannya gitu ya. Nah, benefit daripada proses validasi scope ini itu menjadi acceptance-nya, persetujuannya, proses daripada persetujuan tersebut menjadi objektif, sehingga finalnya daripada produk atau jasa itu lebih ujung nantinya gitu ya, lebih mudah untuk bisa memperoleh persetujuan ya. Nah, karena proses ini dilakukan secara periodikal selama perjalanan proyek. Jadi begini, jadi kadang-kadang lingkup pekerjaan itu ada, bukan kadang-kadang, secara periodik, secara mingguan, bulanan, itu perlu dilaporkan, oh saya kelar segini. Nah, kemudian kelar sekian itu harus ada proses untuk bisa accept, harus bisa disetujui, oke ini benar gitu ya, benar, ini selesai gitu kan. Nah, sehingga kalau di sini dalam proses validate scope dalam tahapan monitoring ini itu di performalizing, diatur gitu loh, diatur cara lapornya tuh apa yang dilaporkan, cara pelaporan tuh diatur, sehingga nanti prosesnya itu menjadi lebih objektif. Nah, sehingga the next gitu ya, kan periodical nih ya, the next orang melaporkannya juga ngikutin itu. Nah, sehingga itu menjadi lebih cepat, lebih cepat dan mendapat persetujuan begitu ya. Dengan ini validate scope itu maksudnya demikian gitu. Jadi ada proses memformalisasi gimana caranya supaya yang pekerjaan yang sudah dikerjakan, lingkup kerja yang sudah dikerjakan itu dapat memperoleh persetujuan. Oke, yuk udah bener loh kerjain ini gitu. Nah, tujuannya apa? Ya sudah, berarti kan kita udah bisa bilang pekerjaan selesai sampai segini secara resmi, begitu. Ya, nah bisa digunakan buat macam-macam ya. Nah, kontrol daripada scope. Kalau tadi kan memvalidasi ya, oke, gue terima ya kerjaan kamu sampai sini. Kontrolnya memonitoring status dan daripada lingkup kerja project itu. Kemudian juga kalau ada perubahan dari lingkup kerja yang dari awal gitu, dari baseline, dari awal. Ya, nah, kenapa bisa gitu ya? Mungkin aja tadinya pekerjaan tersebut belum termasuk dalam kontrak, kemudian nambah gitu ya, nambah pekerjaan. Nah, pekerjaan itu mungkin tidak tampak sebelumnya gitu, menjadi bagian daripada proyek, tahu-tahu atau kelupaan, atau tiba-tiba terjadi perubahan yang tadinya mesti ngerjain, yang mesti mengerjakan orang lain, tapi menjadi kita yang mengerjakan. Kan berarti secara scope, dari scope kita punya point of view, terjadi perubahan gitu ya. Nah, tujuan daripada memaintain scope ini gitu ya, apa istilahnya? Jadi mendapatkan kepastian sepanjang proyek ini kita kerjain apa aja. Ya, nah sehingga inputnya juga dari rencana, kemudian dokumen-dokumen project, data kinerja, segala macam organizational process aset, kemudian kembali ininya outputnya tetap aja work performance ya, cuman information. Kemudian outputnya juga kalau ada perubahan, change request. Kemudian pastinya project manajemennya akan plan-nya, rencananya ada update. Demikian juga project dokumennya bisa ada update. Berjalan terus, berbalik lagi ke menjadi output ini, berbalik menjadi input. Begitu. Nah, kalau mengontrol jadwal waktu, itu biasanya memang mengupdate daripada
jadwal pekerjaan proyek, dan kemudian kalau ada perubahan sehingga merubah dari awal, bisa merubah gitu ya. Kalau tadi kan mengupdate schedule-nya, jadi memang mengupdate gitu. Kalau mengupdate itu merubah gitu ya. Nah, tapi kalau yang ini, mengupdate itu gimana sih? Merubah dari yang ada. Tapi bisa juga kita, kalau kita kayak tadi, ada nambah pekerjaan. Secara baseline, schedule juga ada perubahan begitu. Ya, nah, kalau kita ingat-ingat bahwa kalau kita kontrol, kita membandingkan. Jadi ada baseline, ada rencana, dan ada aktual. Nah, ini waktu mengendalikan schedule, benefitnya kalau kita lakukan dengan baik itu terkendali terus sepanjang umur proyek. Ya, jadi schedule-nya terkendali terus sepanjang umur proyek. Kita langsung bisa melihat, oh ini ada perubahan terhadap yang aktual terhadap yang direncanakan, ternyata berbeda. Nah, kan kita tahu, oh berbedanya itu jadi lebih cepat, apa jadi lebih lama ya? Nah, kalau jadi lebih lama, apa yang harus kita lakukan? Balik lagi, begitu. Ya, pasti harus ada upaya. Karena apa? Kalau kita ada discrepancies, kalau ada perbedaan kita diamin terus, ya syukur-syukur kalau perbedaannya lebih cepat. Ya, kalau perbedaannya lebih lama, itu nggak bisa dong gitu ya, karena kita janji sama yang pemilik proyek atau apa, kita akan selesai kapan itu kan suatu bukan cuma janji, kontrak. Nah, itu biasanya implikasinya kalau tidak terpenuhi jadwal, itu bisa implikasinya dana gitu ya, kena denda, kena penalti begitu. Dan lagi juga nggak baik dong buat perusahaan kalaupun nggak kena penalti gitu kan tadinya bisa dapat, bisa nyambung dengan proyek lain, sekarang terus aja di proyek tersebut nggak betul gitu. Nah, ini gunanya kontrol schedule. Kontrol biaya kurang lebih sama. Kita punya baseline cost dari rencana kita, kemudian kita lihat sepanjang umur proyek secara periodikal kita harus lakukan kontrol. Ya, kita harus lakukan kontrol. Kemudian kalau dia melenceng, pasti ada lakukan updates, perubahan-perubahan. Nah, ini semua dari input ke outputnya pasti menyangkut ada updates gitu loh, balik lagi. Dan juga biaya ini juga biasanya memang dibuatkan forecast-nya. Kenapa? Ya karena apa-apa tuh UUD ya, apa-apa UUD. Yang namanya proyek juga nggak mau rugi kan, kita yang mengerjakan nggak mau rugi, ownernya nggak mau rugi. Pasti kita forecastin, oh kalau gini caranya, pengeluarannya, tadinya direncanakan biaya harga semen sekian, kemudian harga semen naik 10% gitu kan, bisa kebayangkan, udah bisa dihitung, diperkirakan gitu, nantinya bakal membengkak jadi berapa ini biaya proyek. Dan apa yang harus kita lakukan itu ya. Nah, itu bisa dalam biaya biasanya seperti itu. Kalau schedule bisa di forecast juga, cuman biaya biasanya orang lebih banyak memforecast di biaya ya. Jadi selalu pengendalian seperti itu. Control quality tentunya sama juga, ada namanya kontrol, ada pegangan, ada rencana sebagai pegangan. Rencananya berupa ada speknya, spesifikasi, begitu. Itu yang harus dipenuhi, persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian benerankah kita mutu itu bisa tercapai? Caranya gimana? Tentu ada uji-uji ya, testing di lapangan untuk material, untuk kualitas, biasanya untuk material sih ya, atau kualitas machinery gitu ya. Itu selalu apakah dikontrol, apakah memenuhi requirement specified. Nah, kemudian juga ini nanti final acceptance-nya harus kayak gini gitu loh. Nah, itu supaya kalau kita atur dengan baik itu bisa dengan mudah gitu. Tapi kalau kita tidak kontrol dengan baik, itu tahu-tahu udah sampai di ujung nggak bisa diterima gitu. Terus gimana? Kan bisa proyeknya bisa kacau balau. Kalau kita lakukan secara periodik, kontrol mutu ini bisa diperbaiki gitu, diperbaiki dengan lebih mudah ketimbang kalau udah jauh begitu ya. Nah, jadi ini sama juga dengan kalau
bagan ini itu sama prinsipnya, ada rencana, ada realita, kemudian realita ini harus dilakukan perubahan gitu ya, update setelah bukan perubahan, update untuk supaya kembali lagi ke rencana. Jadi setelah update balik menjadi rencana, tapi dengan perbaikan-perbaikan sehingga diharapkan lama-lama perbedaan antara realita dengan rencana menjadi habis gitu, balik lagi ke kualitas yang direncanakan. Sumber daya juga begitu ya, memastikan yang plan versus actual utilization dari ini ya, memastikan yang plan versus actual dari segala sumber daya, kemudian kalau ada perbedaan, taking corrective action. Ya, jadi ini tujuan daripada pekerjaan ini adalah memastikan bahwa sumber daya yang kita keluarkan atau kita assign, kalau kata-kata assign ini bayangan saya adalah sumber daya manusia, itu available untuk project. Padahal nggak cuma manusia ya, pokoknya semua sumber daya itu available untuk project at the right time, in the right place. Ya, kemudian kalau udah nggak dibutuhkan, dirilis supaya biayanya tidak membebani proyek gitu. Jadi sumber daya itu intinya harus memastikan itu dia ada pada saat dibutuhkan gitu, ya, dan di tempat yang dia dibutuhkan gitu ya. Jadi tujuan daripada membandingkan realita dengan rencana itu seperti itu. Selalu demikian, ya, selalu demikian. Sekali lagi inputnya planning, kemudian tentunya ada updates karena yang berasal katakanlah dari hasil kontrol yang lalu, kemudian data-data keluar outputnya kembali lagi work performance segala macam update yang akan menjadi input begitu, ya. Kalau komunikasi itu dimonitor ya, di mana antara yang para pemangku kepentingan itu bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Pemangku kepentingan pasti beda-beda kan, bisa pengawas, bisa kontraktor, bisa konsultan, bisa subkon, bisa pemiliknya sendiri, macam-macam. Tapi semua bisa mendapatkan data yang mereka butuhkan untuk mereka bisa bekerja dengan baik. Ya, nah benefit daripada proses ini adalah aliran informasi itu berlangsung dengan baik begitu, berlangsung dengan baik, semua pihak happy mendapatkan apa yang mereka butuhkan, ya. Nah, kalau belum, istilahnya kalau ada yang nggak betul atau kurang, balik di updates ya, ada dilakukan perubahan-perubahan, bagaimana caranya memonitor communication. Risiko juga gitu, ya. Ini kan ada risiko itu biasanya ada rencananya gimana merespons terhadap risiko gitu kan, tracking risiko-risiko yang terjadi, mengidentifikasi, menganalisis risiko, dan kemudian kalau ada yang udah terjadi kejadian gitu ya, itu gimana mengevaluasinya gitu. Nah, kalau kita memonitor berarti kita udah memiliki data ya, kecuali pertama kita memiliki plan, kemudian kita punya dokumentasi proyek, kemudian kita punya datanya, ya, dan lagi-lagi diupdate berdasarkan data tersebut gitu. Diupdate, kalau update-nya balik lagi menjadi input untuk resiko, ya, resiko. Pengadaan juga sama, ya, ini perlu dikendalikan, ya. Jadi ini hubungannya, procurement kan pengadaan itu kan biasanya kita berhubungan dengan pihak luar, begitu ya. Nah itu sehingga relationship-nya mesti dimonitor. Kenapa? Ya kita bisa tahu dong supaya dia jangan
kong kali kong, apa segala macam tuh gimana caranya mengendalikannya. Ya kemudian kita juga mesti melihat kontraknya yang mau diadakan apa, kemudian syarat-syaratnya apa, barang-barangnya kayak apa, waktunya bagaimana, itu ada semua di dalam kontrak. Ya, dan kemudian kalau ternyata yang dituangkan dalam kontrak itu ternyata tidak sesuai atau kurang cocok diterapkan di proyek, ternyata karena di proyek begini aktualnya pasti harus ada koreksi daripada bahkan kontraknya gitu ya, bisa sampai di closing out kalau memang dia nggak sesuai pengadaannya, barang yang dijual atau barang yang kita beli nggak sesuai, ya bisa aja kita closing out begitu pengadaan ya. Memang gampangnya ini kan pengadaan adalah barang ya, tapi sebetulnya kadang-kadang pengadaan itu juga manusia juga bisa juga, bukannya kita tapi lebih sumber daya lah kalau manusia sih. Kalau ini lebih kepada pengadaan barang dan jasa, lebih kepada produknya begitu ya. Monitor stakeholders engagement itu udah pasti. Para pemangku kepentingan itu harus bisa saling berhubungan satu sama lain dengan baik. Ya, nah pastinya kita udah punya plan kan, semua poin itu semua kita udah lalui ya, ada rencana. Ya, nah kemudian sekarang bagaimana dalam kenyataannya gitu ya, dalam kenyataannya si ini nggak begitu cocok nih dikasih komunikasi lewat email melulu gitu ya, udah aja dikasih WhatsApp, bisa aja begitu ya. Nah tapi kita monitor dulu dong, ternyata kok bisa tahu ya dia nggak terlalu sering buka email gitu, kita atau nggak cocok deh dia pakai itu, monitornya gitu contohnya ya. Jadi aktivitas daripada para pemangku kepentingan itu di-maintain atau di-increase efisiensinya. Nggak mungkin contoh tadi kurang begitu baik ya. Mungkin contoh yang lebih baik adalah komunikasi, katakanlah sederhana aja, yang tiap hari aja komunikasi antara kontraktor dengan pengawas gitu. Nah itu berupa dokumen apa aja. Nah itu kan ya, ternyata dokumen ini nggak bisa nih, dokumen ini kalau 2 hari sekali nggak bisa, ini mesti tiap hari, atau dokumen ini mingguan, jangan mingguan, kalau untuk laporan pekerjaan itu karena banyak perubahan harus dilakukan 3 hari sekali, bisa kayak gitu aja. Itu stakeholders engagement yang kita monitor, ini baru pihak monitoring mungkin yang harus kita monitor begitu ya. Nah apakah nggak ada controlling Bu? Ya, tapi kalau kita monitor ada sesuatu yang nggak benar, pasti ada akibatnya gitu. Contohnya akibatnya mungkin di waktu, akibatnya mungkin di biaya. Jadi controllingnya ada di kotak yang lain begitu ya. Di sini baru memastikan bagaimana engagement stakeholders ini berlangsung dengan baik begitu. Wah, ternyata cepat sekali kelar ya, karena nggak dipotong, nggak ada yang tanya. Saya tahu saya merasanya bahannya banyak, ternyata nggak banyak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan buat tugas? Tugasnya kan tugasnya selalu diminta dokumen-dokumen begitu ya. Udah aja di Word aja dengan lampirannya gitu. Di Word aja, karena apa nggak usah PowerPoint, saya nggak perlu PowerPoint. Yang penting bisa mendapatkan, ini bukan tugas yang ini ya, saya belum ngomong tugas yang ini, tugas yang lalu, yang penting bisa mendapatkan dokumennya. Dan kamu bisa mempelajari, seperti saya bilang, bisa mempelajari poin-poin yang di dalam dokumen tersebut sehingga mengerti gitu, itu dokumen tujuannya apa sih gitu, kenapa dokumen itu ada ya gitu. Kalau nggak ngerti ya bisa dicari tahu, bisa dipelajari. Sekarang enak kalau mau belajar, kalau nggak ngerti tanya sama baca chat GPT aja tuh bisa gitu ya, dia bisa menjelaskan ya. Kalau kamu baca dalam bahasa Inggris, dia bisa menjelaskan dalam bahasa Indonesianya. Misalnya kamu merasa lebih baik saya confirm gitu dalam bahasa Indonesia atau apa, mudah, lebih gampang begitu ya. Jadi nggak usah, saya nggak minta dalam itu, dalam Word aja, dalam A4 kamu berikan
apa ya istilah deskripsi singkat yang kamu dapatkan apa, yang saya lebih kehendaki adalah buat kamu sendiri gitu. Kamu dapat apa dari formulir yang kamu submit itu begitu ya. 12 Mei kalau nggak salah saya jadi 19 deh saya udah rubah karena 12 Mei ternyata libur ya sudah libur kita ini kan ke 19 Mei. Tugas yang ini nanti kita saya ini kan mungkin dalam 2 minggu ya, paling sedikit dalam 2 minggu. Kalau kalian mau minta tambah waktu silakan, ngomong aja gitu ya. Nah, kalau ini dimintanya karena ini controlling ya, quality report dan risk register pada suatu proyek. Begini, saya tidak mau memaksa gitu ya bahwa quality reportnya itu harus merupakan report akhir gitu. Enggak, pokoknya apa aja baik itu proyek pokoknya bisa dibilang itu adalah melakukan pekerjaan monitoring atau controlling kualitas begitu. Jadi checklist aja juga boleh, saya nggak apa-apa. Gitu checklist tuh benar-benar pekerjaan yang paling bawah banget gitu. Apa aja sih misalnya pekerjaan beton apa yang mesti dicek duluan itu nggak apa-apa. Yang penting kamu ada quality report gitu. Kemudian risk register juga gitu. Apa aja sih yang orang anggap sebagai risiko di proyek gitu. Ya, jadi nggak harus yang harus ada yang merasa ini misalnya. Jadi kamu nggak harus merasa insecure gitu kalau melihat teman kamu dapet yang wah keseluruhan proyek nih yang namanya risknya tuh sampai wow gitu. Enggak, pokoknya ada risk register in any kind buat segala macam situasi nggak apa-apa gitu. Semakin banyak kamu bisa berikan contoh tentunya baiklah semakin baik, tapi yang lebih baik lagi tuh bukan cuma memberikan contoh tapi mempelajarinya gitu. Jadi itu apa aja sih gitu supaya kamu tuh benar-benar ngerti tuh gitu tuh memonitor dan mengontrol begitu ya. Tadi saya sepanjang itu seluruh kuliah ya kan tetap aja kita bagi-bagi menjadi scope, cost, schedule apa sesuai dengan uraian dari PMBOK dan seluruhnya isinya cuma apa? Isinya cuma ada plan, ada plan atau katakanlah ada kecuali plan yang awal, ada yang updates-nya gitu kan. Kemudian ada aktual gitu ya, aktual dibanding plan. Ada nggak yang ada perbedaan nggak gitu, ada yang ini perbedaannya dicatat, kemudian harus dilakukan update apa yang mesti dirubah supaya apa, supaya akhirnya ini semua menjadi input, tapi tujuan akhirnya supaya semakin kecil perbedaan antara rencana dengan aktual gitu aja sebetulnya proses daripada monitoring dan controlling. Tetapi apa gitu ya kalau mau mempelajari lebih dalam, nah itu tolong dicari gitu. Kebetulan di sini yang diminta quality saja, mutu dan risk register. Ya, tetapi makanya tadi saya bilang sebetulnya saya juga apapun boleh selama itu dia monitoring dan controlling sebetulnya. Tapi sorry deh, mau nggak mau supaya sama ya, supaya rata. Kita semua kelas juga tugasnya saya rasa sama. Ya udah quality dan risk aja, tapi saya terima apapun bentuknya as long as itu quality dan risk. Ada pertanyaan lagi? Ibu mau tanya, untuk tugasnya itu berarti masing-masing satu file atau digabung ya Bu? Digabung aja, satu tugas itu satu file. Oke. Kan kamu kan bekerjanya satu sendiri gitu ya, istilahnya kalau perlu kamu kasih aja cover bahwa itu pekerjaan kamu untuk tugas A gitu ya, ini tugas yang berikut, tugas katakan yang pertama tugas executing gitu ya, ini tugas monitoring dan controlling begitu. Jadiin satu aja, nggak apa-apa. Atau kamu bisa kasih sedikit uraian gitu kan, yang ini quality report dapatnya proyek gini, yang kemudian halaman berapa, yang ini risk register atau risk report atau apa begitu, atau risk response, tapi nggak boleh plan ya. Maksudnya nggak boleh plan sendirian, nggak boleh hanya rencana, harus ada rencana dan aktualnya gitu.
Ya, risk register ini pastinya ada unsur aktualnya. Report juga gitu, ada rencana dan ada aktual, makanya ada reportnya gitu. Ya, cukup jelas ya, lah? Iya Bu, jelas. Terima kasih Bu. Ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Soalnya saya selesai nih ternyata. Iya, gitu pastinya kan saya jangan dikasih blok gitu, nggak tahu yang mana quality, nggak tahu yang mana risk, ya jangan gitulah gitu, gitu dong, ya. Untuk demi kamu juga gitu. Kalau saya dikasih gitu ya saya terima-terima aja, tapi kan saya mikir ini niat apa enggak gitu. Oke? Okay? Hmm. Oh, mau buat absensi? Oh gitu. Ntar dulu deh. Kalau saya pribadi begini, kalau yang kayak gini, kamu absen aja di absen aja di apa? Di absen absen manual nggak apa-apa. Ya, tadi siapa Gani ya? Itu siapa yang ngomong sama saya? Iya, saya nggak harus. Kamu mau abadikan ini, mau print screen boleh, tapi udah dah kamu